Salam, perkenalkan saya Aldian Hanaya Siahaan dari kelas 12 IPS Lentera Harapan Jati Agung. Saat ini saya akan memberikan sebuah renungan yang akan diambil dari kitab Wahyu 3 ayat 14 sampai 22. Sebelum kita memulai renungan ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih atas penyertaan dan tuntunan-Mu di dalam hidup kami. Sebentar lagi kami akan mendengarkan renungan. Tolong sertai hamba Tuhan yang akan menyampaikan renungan ini. Kiranya apa yang hamba sampaikan bisa menjadi pertumbuhan iman bagi kami. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saya akan membacakan pasal 3 ayat 14 sampai 22. Kepada jemaat di Laodikia. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia. Inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku, dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta dan telanjang, maka aku menasihatkan engkau, supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih, supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan. Dan lagi, minyak untuk melumas matamu, supaya engkau dapat melihat. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Barang siapa menang, ia akan kududukkan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Jadi dalam perikop ini Tuhan Yesus ingin menyampaikan sebuah pesan kepada jemaat di Laodikia dengan perantaraan Rasul Yohanes. Kitab Wahyu ini dituliskan oleh Rasul Yohanes ketika ia sedang dibuang ke Pulau Patmos. Nah, lalu apa yang Tuhan Yesus sampaikan kepada jemaat Laodikia lewat perantaraan Rasul Yohanes ini? Jadi di perikop ini kita bisa melihat bahwa Allah mengatakan bahwa jemaat Laodikia adalah jemaat yang suam-suam kuku. Sedikit informasi, Laodikia adalah sebuah daerah yang kaya. Berdasarkan buku Lebih dari Pemenang, daerah Laodikia ini adalah daerahnya para jutawan, daerahnya para konglomerat. Termasuk jemaat-jemaat di Laodikia juga merupakan orang-orang kaya. Lalu apa yang Allah sampaikan untuk jemaat Laodikia ini? Kita bisa melihat bahwa Allah mengatakan tadi jemaat Laodikia adalah jemaat yang suam-suam kuku. Nah, jemaat Laodikia ini melakukan ibadah, namun mereka tidak sepenuh hati dalam melakukan ibadah. Mereka mengikut Yesus, namun tidak sepenuh hati mengikut Yesus. Jemaat Laodikia juga merupakan jemaat yang sombong. Kita bisa lihat dari ayat ke-17. Saya akan bacakan. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku, dan aku tidak kekurangan apa-apa. Nah, di sini jemaat Laodikia terlihat kesombongannya. Nah, selain itu kita juga bisa melihat bahwa Allah tidak suka dengan sikap jemaat Laodikia yang suam-suam kuku. Hal itu bisa kita lihat dari teguran Allah kepada jemaat Laodikia.
yang mengatakan bahwa jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Ada di ayat 16. Nah, di sini Tuhan mengatakan bahwa Allah akan memuntahkan jemaat Laodikia karena mereka suam-suam kuku. Di sini terlihat bahwa Allah itu bahkan sampai jijik kepada jemaat Laodikia karena jemaat Laodikia suam-suam kuku. Dari mana kita bisa tahu bahwa Allah jijik? Di situ dikatakan bahwa aku akan memuntahkan engkau. Allah menggunakan kata memuntahkan. Ini mengindikasikan bahwa Allah tidak menyukai tindakan suam-suam kuku jemaat Laodikia. Nah, namun meski Allah tidak menyukai sikap jemaat Laodikia yang suam-suam kuku, kita tetap bisa melihat kasih Allah di dalam perikop ini. Dapat kita lihat di ayat 18 sampai 19. Ayat 18 berkata bahwa maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku. Nah, ayat 18 ini mengatakan tentang nasihat Tuhan Yesus. Nasihat Allah. Allah masih memberikan kesempatan kepada jemaat Laodikia. Ia masih memberi nasihat kepada ia. Dan kita bisa lihat di ayat 19, barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Jadi kita bisa lihat bahwa Allah masih mengasihi, masih memberi kesempatan kepada jemaat Laodikia untuk menjadi lebih baik. Kita juga bisa lihat di ayat ke-20. Di situ dikatakan bahwa Allah berdiri di muka pintu dan mengetok. Jika kita lihat dari kelanjutannya lagi, di situ ada kalimat jikalau ada orang yang mendengar suaraku. Jadi bahkan Allah pun gak cuma mengetok, tapi ia juga memanggil. Sebegitu mengasihinya Allah kepada jemaat Laodikia, yang sebenarnya membuat Allah jijik, namun ia masih mengasihi mereka, bahkan sampai memanggil mereka. Namun saat membaca perikop ini muncul sebuah pertanyaan. Kenapa Allah tidak suka kepada jemaat yang suam-suam kuku? Kita bisa lihat jawabannya dalam Matius 16 ayat 24 sampai 25. Saya akan bacakan. Matius 16 Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Di dalam kitab Matius ini dikatakan, Yesus berkata bahwa setiap orang yang ingin mengikut dia harus memikul salibnya, harus menyangkal dirinya, dan mengikut dia. Di sini kita melihat suatu kepenuhan hati, bahwa mengikut Yesus itu tidak bisa setengah-setengah. Dibutuhkan hati 100% untuk mau mengikut dia. Kemudian ada juga pertanyaan, kenapa jemaat Laodikia disebut sebagai jemaat yang suam-suam kuku? Jadi dalam buku Lebih Dari Pemenang karya William Hendrickson memberikan sedikit gambaran mengenai kondisi jemaat Laodikia pada masa itu. Jadi dikatakan bahwa pada saat itu jemaat Laodikia ini adalah jemaat yang lembek, setengah hati, siap berkompromi, acuh tak acuh, dan tidak bergairah. Jadi jemaat Laodikia ini masih siap berkompromi dengan dunia untuk mendapatkan seperti materi gitu dan nama baik gitu. Mereka tidak sepenuh hati mengikut Yesus. Nah, kemudian apa sih sebenarnya konteks yang bisa kita lihat dari perikop surat kepada jemaat di Laodikia ini? Jadi konteks dekat yang bisa kita lihat adalah bahwa surat kepada jemaat Laodikia ini berasal dari pribadi yang sama, seperti surat-surat sebelumnya.
Jadi surat ini berasal dari Allah dengan perantaraan Rasul Yohanes. Ayat terakhir dari surat tersebut kita bisa melihat kalimat yang sama persis dengan ayat-ayat sebelumnya, dengan surat-surat sebelumnya. Kemudian jika dilihat dari posisi geografis, Laodikia ini berdekatan dengan Efesus, Smyrna, Pergamus, Tiatira, Sardis, dan Philadelphia, yaitu daerah-daerah yang diberikan surat sebelumnya. Jadi sebenarnya Tuhan Yesus di sini melalui Yohanes mencoba untuk membandingkan setiap jemaat. Jemaat Laodikia adalah satu-satunya jemaat yang tidak mendapat pujian. Jadi jemaat yang lain itu mereka mendapat pujian, bahkan ada jemaat yang sama sekali nggak mendapat teguran. Tuh, kalau tidak salah itu adalah jemaat Smyrna. Nah, sedangkan jemaat Laodikia ini satu-satunya jemaat yang nggak mendapat pujian gitu. Tapi kembali lagi kita bisa melihat kasih Allah kepada jemaat Laodikia, meski mereka adalah jemaat yang dalam tanda kutip jemaat yang paling membuat Tuhan muak, namun Allah tetap mengasihi mereka. Kemudian apa sih yang bisa kita lihat persamaan dalam perikop ini dengan keseluruhan Alkitab? Jadi Wahyu 3 ayat 19 itu sama dengan Amsal 3 ayat 12 dan Ibrani 12 ayat 6. Jadi sejak zaman dulu, sejak zaman perjanjian lama sampai ke perjanjian baru, Allah itu tetap sama. Ia selalu menegur dan menghajar orang-orang yang dikasihinya. Apa yang Allah lakukan dan kehendaki? Ia menegur dan menghajar jemaat Laodikia karena ia mengasihi mereka. Apa yang Allah ingin sampaikan kepada jemaat Laodikia saat itu sebenarnya? Karena saat itu jemaat Laodikia adalah sombong karena mereka kaya dan mereka juga tidak sepenuh hati mengikut Tuhan, maka pesan Allah untuk mereka adalah mereka harus bertobat. Mereka harus mengikut Yesus sepenuh hati agar mereka menjadi pemenang bersama-sama dengan Dia. Lalu apa yang Allah ingin sampaikan kepada kita sebagai pendengar di saat ini melalui perikop ini? Kita belajar bahwa Tuhan kita adalah setia. Kasih-Nya sungguh luar biasa. Ia jijik kepada jemaat Laodikia, namun Ia masih memberi karunia yang sangat indah bagi mereka, yaitu kesempatan untuk bertobat. Gitu. Sama seperti kita yang mungkin selalu membuat Allah sedih, setiap hari kita selalu berbuat dosa, namun lewat perikop ini kita diajarkan bahwa Allah kita adalah Allah yang setia, kasih-Nya sangat sempurna. Ia masih memberikan kita setiap hari kesempatan untuk bertobat. Sebagai jemaat Kristen, sebagai orang Kristen, kita seharusnya tidak menjadi pribadi yang suam-suam kuku. Kita tidak boleh setengah-setengah dalam mengikut Tuhan. Kita harus sadar bahwa kita bukan apa-apa tanpa Tuhan Yesus. Kita selalu membutuhkan Dia. Oleh karena itu, ikutlah Dia dengan sepenuh hati. Lalu apa yang sebenarnya bisa kita lakukan agar kita bisa menjadi pribadi yang bisa sepenuh hati mengikut Tuhan? Jadi yang bisa kita lakukan adalah kita bisa berdoa selalu untuk memohon belas kasihan-Nya agar kita diberi kerendahan hati dan pengenalan yang benar akan Dia, agar kita mampu mengikut Dia dengan sepenuh hati. Kemudian saat kita beribadah, datanglah dengan hati yang penuh rindu dan sukacita. Untuk memiliki hati yang penuh rindu dan sukacita tentu juga kita butuh meminta kepada Allah juga.
Oleh karena itu, seperti di awal tadi saya katakan bahwa kita harus berdoa kepada Dia untuk meminta kerendahan hati dan pengenalan yang baik akan Dia, pengenalan yang benar akan Dia. Karena ada pepatah yang mengatakan bahwa kalau tak kenal maka tak sayang. Nah, maka kalau kita ingin memiliki hati yang rindu dan penuh sukacita saat beribadah kepada Dia, maka kita harus bisa mengenal Dia dengan benar juga. Begitupun dengan pelayanan, misalnya pelayanan dalam gereja, misalnya pelayanan musik gitu. Berikanlah hatimu sepenuhnya kepada Dia dan melayanilah dengan penuh kesungguhan. Itu adalah renungan yang bisa saya sampaikan, kiranya bisa memberikan pertumbuhan bagi iman kita dan bisa mengajarkan kita bahwa Allah kita adalah Allah yang setia. Kasih-Nya begitu sempurna. Ya, meskipun kita selalu menyakiti hatinya, Ia selalu mengasihi kita. Ia masih memberikan kita kesempatan untuk bertobat setiap harinya. Ia sangat setia kepada kita. Gitu. Oleh karena itu sudah sepantasnya kita juga memiliki kerinduan untuk ingin mengenal Dia dengan benar. Ingin rindu untuk bersekutu kembali dengan Dia. Gitu. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih atas penyertaan-Mu. Renungan ini telah hamba sampaikan, kiranya renungan yang hamba sampaikan ini bisa menjadi pertumbuhan iman bagi kami dan mengingatkan kami bahwa Engkau adalah Allah yang setia, Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin.